Shalom saudara, selamat sore. Saya ingin membaca Yesaya 22 ayat 8-11 begini. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan, kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak di tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah, kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama, tapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Saudara, pada waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya teringat beberapa tahun yang lalu di kota kami ini ada satu toko yang mendadak tutup. Tadinya sih toko tutup, kelihatan membesar gitu, tapi mendadak tutup. Dan ternyata diambil alih oleh orang lain. Rupanya pemilik toko ini terlibat pada orang lain, yaitu hutang piutang. Saudara, mengingat hal ini, saya lihat situasi yang dihadapi Yehuda ini kurang lebih sama. Dalam krisis, mencari pertolongan rencana yang kelihatannya mudah, tapi salah. Begini, orang Yehuda memang sedang menghadapi ancaman. Musuh yang kuat yaitu Aram dan sekutu-sekutunya menyerang Yehuda, dan dalam invasi itu tentara Yehuda kehilangan semangat tempurnya dan mereka menyerah tanpa perlawanan sampai tinggal hanya Yerusalem sendiri. Dan tadi dikatakan orang-orang di Yerusalem, panglima-panglima melihat tembok kota retak-retak, mereka melihat persediaan senjata yang ada di gudang senjata dan sebagainya. Mereka menghitung rumah-rumah di kota Yerusalem, mereka merobohkan rumah-rumah itu untuk memperbaiki tembok-tembok yang retak. Namun mereka tidak memandang kepada Tuhan. Mereka lupa untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Padahal dalam Mazmur 127 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Mereka melakukan semua yang mereka bisa lakukan, tapi karena ternyata mereka merasa masih tidak mampu menghadapi lawan. Karena itu Raja Ahaz berpaling kepada Raja Assyria, Raja Asyur, memohon pertolongan. Raja Asyur dengan cepat menolong, mengirimkan bala bantuan, menduduki negara Aram, dan bahkan sampai ke Israel Utara juga diduduki semua. Tentara musuh mundur. Kelihatannya Ahaz atau Yehuda langsung mendapatkan pertolongan dari Assyria. Tapi kemudian Assyria sang penolong tidak menghentikan ekspedisinya di Aram atau di Israel Utara saja, tapi melanjutkan ekspedisinya ke selatan, menaklukkan Yehuda. Saudara, hari-hari ini saya menjumpai keadaan yang mirip dengan Yehuda pada masa itu. Dalam krisis, orang mencari bantuan ke sana ke sini, tempat-tempat yang masuk akal menurut mereka. Krisis keuangan, yang minta bantuan utangan dari manapun yang bisa memberikan hutang. Krisis keamanan, minta bantuan preman untuk menjadi penjaga keamanannya. Saudara, di kemudian hari, penolongnya berubah menjadi perongrong. Tidak ada putusnya, seperti Asyur merongrong Yehuda. Saudara, ingat, Tuhan adalah penasihat krisis yang paling sempurna. Ingat baik-baik, jika bukan Tuhan yang tadi dikatakan membangun rumah, mengawal kota, atau apapun juga, sia-sialah usaha kita. Kita hanya mendapat pertolongan sementara, tapi kemudian perongrong seumur hidup.
Tuhan memberkati saudara. Amin.